pas banget ya kamu nanya, judulnya itu. Ujian, jadi apa ya, aku lupa, Jokowi diuji pandemi. Jadi semua orang menjadi emosinya menjadi tidak stabil. Dan ketika itu ketika mendapat pasangan yang cenderung abusive, ketika mendapat pasangan yang kemudian kehilangan pekerjaan, harus di rumah aja, dan yang dilihat sehari-hari adalah istri dan anak-anaknya di tengah beban kehidupan ekonomi, saya membayangkan memang perempuan kelompok rentan ini salah satu yang paling akan terkena dampaknya sih, dan kita sudah lihat sekarang. Perlu ada mungkin kebijakan yang konkret diambil, harusnya sudah mengenai langkah-langkah tersebut, karena kan ini sudah mulai menjadi perhatian banyak juga negara-negara di luar, apalagi yang kemarin aku dengar bagaimana ada 7 pemimpin dunia perempuan yang mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan untuk mengatasi pandemi. Jadi nggak hanya berbicara soal ketersediaan APD, bagaimana untuk berkoordinasi dengan masyarakat soal penyediaan pangan dan lain-lain, tapi sudah mulai berbicara juga tentang apa nih aturan yang bisa membuat perempuan khususnya dan anak-anak juga mendapatkan perhatian khusus gitu. Karenanya memang perlu lebih banyak perempuan di puncak-puncak kepemimpinan, perlu lebih banyak perempuan yang bisa paham dan sensitif terhadap isu-isu perempuan. Kalau yang sekarang kita lihat, bahkan untuk menangani hal-hal yang sifatnya lebih drastis dan di depan mata, yang kelihatan di depan mata saja kita sekarang agak sulit nih. Bagaimana kita melengkapi kebutuhan APD untuk tenaga medis, bagaimana kita memastikan fasilitas rumah sakit kita akan bisa mumpuni untuk menghadapi pandemi ini, soal ventilator, soal kamar isolasi. Jadi bagaimana tes yang seharusnya itu bisa membantu kita untuk memetakan data. Karena data kan sangat penting di masa pandemi, yang akan bisa menjadi rujukan kita untuk mengambil resiko, menentukan pilihan. Tapi tesnya itu pun sampai sekarang, walaupun sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi, sampai sekarang dalam prakteknya belum dilakukan secara masif karena barangnya harus diperebutkan oleh semua negara yang juga mengalami kondisi yang sama. Jadi kalau kita bicara soal langkah-langkah konkret di depan mata kedaruratan saja yang masih jauh dari maksimal, akhirnya isu perempuan yang tentunya dianggap bukan isu penting, ini bukan tidak menjadi prioritas bagi mereka-mereka yang memang tidak memiliki sensitivitasan untuk bisa menilai bahwa ini isu yang penting. Saya jadi pesimis bahwa ini akan diperhatikan sih. Karenanya menjadi penting Res untuk tidak berharap pada aparat negara. Kerap memang dan saya sering bilang gini sih, Ras, kita lakukan sebagai warga negara. Ketika negara punya uang, punya kuasa, punya senjata, punya aturan yang bisa memaksa untuk mentaati aturan atau bisa kesempatan atau akses begitu ya. Tapi di sisi lain, ketika kita melihat negara belum melakukan sesuatu terhadap satu isu, penting untuk kita warga negara, apakah sendiri atau berkumpul, berserikat untuk bisa mendorong kebijakan-kebijakan itu, terutama di kebijakan soal ini, misalnya domestic violence di saat pandemi, kebijakan yang mungkin dianggap belum penting oleh negara, tetapi kita lihat ada banyak kok NGO, ada banyak teman-teman aktivis perempuan, ada banyak klub-klub organisasi yang misalnya mengumpulkan uang donasi khusus untuk membantu single mom. Itu ada tuh teman saya melakukan itu misalnya. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang mau tidak mau memang perlu dan harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Karena kalau kita mengharapkan negara melakukannya di tengah berbagai persoalan yang ada sekarang, tidak akan selesai dan tidak akan ada hasilnya. Betul. Aku juga sepakat banget sama apa yang dibilang sama Nana tadi, apalagi tentang single mom. Karena aku mungkin di-raise oleh single mom dengan ibuku. Aku di situ kenapa membuat aku selalu punya seperti rasa yang lebih, mungkin ada kepekaan tersendiri yang bisa aku lihat dari peran perempuan gitu. Karena melihat gimana my mom is fighting for herself and for her son, itu nggak gampang gitu. Yang tadi Nana bilang, menjadi ibu, menjadi pekerja, apalagi single mother gitu, itu tentu tidak mudah. Mudah-mudahan sih dengan perkembangan kasus yang ada sekarang bisa membuka mata para pengambil kebijakan untuk bisa
mulai memperhatikan tentang domestic violence, tentang perempuan di tengah pandemi seperti ini. Nah, kalau bicara soal pandemi lagi nih, balik tentang COVID, ini kan kita juga akan ngebahas tentang bantuan sosial yang udah lumayan banyak mulai berjalan sejak 20 April ya, kalau nggak salah sejak kemarin, 20 April itu. Totalnya ada 405 sekian triliun. Jadi bervariasi itu kan, ada yang 75 triliun untuk kesehatan, kemudian ada yang spesifik untuk dana jaringan pengaman sosial, ada yang kemudian kelompok-kelompok tertentu, ada banyak kategori yang diberikan. Ya, nah kemarin aku sempat ngobrol sama ketua RT di lingkunganku dan mendata. Terus ternyata ada satu problem yang ditemukan, yaitu data-data yang selama ini dipakai, yang akhirnya turun dari mulai kecamatan, kemudian ke RW dan ke RT, ternyata adalah data-data yang juga udah lama. Nah, jadi banyak banget orang-orang sekarang yang sudah stay dan tinggal menetap hampir sekitar 2-3 tahun lebih di sekitar ini, nggak mendapatkan bantuan, padahal mereka sangat membutuhkan. Itu, Nana mungkin ada tanggapan soal... Dan ini selalu menjadi concern kita semua kan, kalau kita bicara soal jaring pengaman sosial, soal bagaimana memastikan uang itu sampai ke pihak-pihak yang memang membutuhkan. Ada 1-2 kasus misalnya yang kita dengar di Jakarta yang bahkan penerima bantuannya kemudian mengembalikan karena merasa ada orang yang lebih berhak untuk menerima itu. Iya, jadi memang ini concern utama menurut saya untuk bisa memastikan yang betul-betul berhak bisa mendapatkan bagian itu, bagian yang sesungguhnya kalau dilihat-lihat atau dihitung-hitung itu jauh dari cukup kan, Zak? Yang didapatkan gitu. Iya, karena aku juga melihat bahwa kalau kayak begini kan jadi rancu sekali gitu, maksudnya orang yang betul-betul membutuhkan jadi nggak dapat, sementara terdatanya misalnya dia sebelumnya mungkin didata sebagai warga kurang mampu, tapi kemudian ternyata dengan perkembangan tahun menjadi lebih mampu, terus didata, data itu masih miliknya dia, atas nama dia, pas dicek ke lapangan, orangnya udah pindah, udah nggak ada lagi di alamat tersebut. Dan hal-hal seperti ini, kalau ini di satu RT aja bisa terjadi, aku lagi mikir, terus gimana halnya dengan keseluruhan, maksudnya dalam skup yang lebih besar gitu di Indonesia, ini ada berapa banyak mungkin bantuan yang bisa aja salah sasaran gitu artinya. Iya, karenanya kan misalnya sekarang kan ini bantuan kalau di Jakarta misalnya, bantuan baru diberikan pada tahap pertama. Setelah itu akan ada evaluasi, dan semoga selama masa evaluasi ini pendataan ulang bisa dilakukan, sehingga pada saat bantuan kedua, ketiga, dan keempat, karena rencana akan ada seharusnya kita berharap itu sudah jauh lebih rapi datanya. Tapi sekali lagi aku setuju sama Reza bilang bahwa bantuan sosial atau jaringan pengaman sosial yang diberikan negara ini tidak akan cukup untuk menghidupi saudara-saudara kita yang saat ini memang hidupnya luar biasa susah karena pandemi. Karenanya menurut saya penting untuk warga negara juga bergerak bersama, dan kalau kita lihat kan ada banyak sekali tuh inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Apakah pengumpulan donasi, kemudian membagikan sembako, atau ada yang membuat jaringan di grup RT, mendata siapa warga kurang mampu di RT-nya, kemudian mengorganisir pengumpulan sembako dengan membeli kebutuhan sembako di warung di daerah itu sehingga warungnya tetap bisa hidup, kemudian dibagikan lagi dan sebagainya. Menurut saya memang harus lebih banyak tumbuh dan harus lebih banyak cerita-cerita baik bagaimana inisiatif gotong royong ini dilakukan di berbagai tempat, sehingga minimal kita bisa membantu tetangga kita. Jadi kalau tetangga masing-masing membantu sesama tetangganya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada orang yang tertinggal, karena kita akan melihat ke kiri dan kanan mana nih di antara dekat kita yang memang masih membutuhkan bantuan. Karena, dan kalau itu secara akumulatif akan luar biasa dampaknya ya, Nak? Akan luar biasa dan seharusnya bisa mengcover yang tidak bisa di-cover oleh negara. Ya. Karena banyak banget kan gerakan kayak tadi Nana bilang, ada donasi, solidaritas daripada masyarakat. Sebenarnya apa yang bisa direfleksikan dari semua gerakan-gerakan itu khususnya di hari ini? Pertama bahwa memang negeri ini negerinya orang pemurah, dan sempat ada survei soal itu tuh ada aku sempat baca survei di Jakarta Post kan. Itu salah satu kita negara yang paling pemurah di dunia itu Indonesia. Yes, the most generous country. Jadi itu pertama. Terus yang kedua menurutku memang pandemi ini ujian untuk bangsa ini sih. Aku pernah dengar wawancara menteri di Singapura, dan dia bilang
corona COVID-19 ini akan menjadi ujian pada 3 aspek dalam bernegara. Yang pertama akan menguji apakah kemampuan medis atau fasilitas medis kita cukup mumpuni untuk menjamin kesehatan warganya. Yang akan menguji soal efektivitas governance, bagaimana sistem pemerintahannya efektif untuk bisa menjamin kebutuhan hidup warganya. Dan yang ketiga menguji modal sosial bangsa. Dan 3 hal itu harus dimiliki seperti halnya tripod. Kalau satu tidak ada, yang 2 akan runtuh. Betul. Dan menurut saya kita sedang melihat ini nih sekarang nih, kita sedang diuji dalam 3 aspek. Dan kalau kita bicara aspek modal sosial, rasa-rasanya nilai kita akan bagus di situ. Tapi kalau bicara soal efektivitas pemerintahan dan soal kemampuan fasilitas medis, kita bisa berdebat di 2 hal itu. Tapi yang tidak bisa diperdebatkan, bagaimana modal sosial lah yang menyokong kita selama ini. Nana, mungkinkah ini bisa justru berbalik menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah juga melihat bagaimana gerakan-gerakan ini berlangsung di tengah masyarakat? Justru mungkin ini memberikan pelajaran terbesar malah. Iya, besok tuh Mata Najwa judulnya itu, pas banget ya kamu nanya, judulnya itu. Ujian, jadi aku lupa, Jokowi diuji pandemi. Jadi, tapi sebetulnya ini bukan hanya ujian bagi pemimpin negeri, tapi ujian untuk kita semua. Dan memang sekali lagi, orang akan bisa membandingkan, karena pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh negara. Betul. Dan sekarang informasi sudah begitu terbuka. Jadi kita bisa melihat dan merefleksikan, membuat refleksi begitu. Apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana pemimpinnya mengambil tindakan, dan kemudian menengok ke sebelah. Situasi yang sama pernah dialami negeri ini, dan dia mengambil tindakan yang seperti ini. Seharusnya, karena ini terjadi di hampir seluruh dunia, kita bisa pengalaman, kita bisa kemudian berdadar. Iya, jadi gitu sih maksudku, karena kita bisa melihat negeri sebelah, kita bisa membandingkan situasi seperti misalnya Amerika nih, negeri yang begitu dikdaya tapi juga kelimpungan menghadapi wabah ini, ya kan? Dan kurang lebih fasenya sama dengan fase kita nih sekarang. Kita bisa belajar dari Korea Selatan, kita bisa belajar dari Singapura. Jadi ada banyak hal yang seharusnya jadi pelajaran, bukan hanya untuk pemimpin, tapi juga untuk kita sebagai rakyat. Betul. Nah, tadi kan aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Ganjar terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Sebenarnya yang cukup meresahkan adalah banyak banget dapat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang kebijakan yang selama ini berlangsung. Paling sederhana aja, misalnya tentang relaksasi kredit gitu ya. Ada banyak banget orang-orang yang mungkin sebelumnya dianggap mampu, karena mereka bekerja, mereka punya penghasilan, lalu kemudian di tengah pandemi mereka di PHK, kehilangan pekerjaan, penghasilan yang ada hanya cukup menghidupi mungkin untuk 2-3 minggu atau 1 bulan ke depan, terus tiba-tiba udah bingung mesti ngapain. Terus mereka harus mengajukan kartu prakerja misalnya, atau bagaimana mereka mendapatkan bantuan sosial, bahkan relaksasi kredit. Ternyata ada sebagian pihak, oh iya saya dapat relaksasi kredit, tapi kemudian yang saya dapatkan cuman dendanya aja, nggak perlu dibayar, tapi penagihan pokoknya tetap harus dibayar. Nah, hal-hal seperti ini kan menurutku agak meresahkan ya buat masyarakat. Maksudnya berapa banyak orang yang mungkin masih harus tetap membayar kredit mobil kah atau motor kah dan lain-lain, dan peraturan yang ada nggak cukup konkret untuk bilang bahwa oh ya ini tidak ada. Berawal dari situ, kemudian Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa akan ada kebijakan yang membuat mereka bisa bernafas sedikit lega selama 1 tahun ke depan. Dan kemudian itu diterjemahkan oleh OJK, diterjemahkan oleh instrumen-instrumen perbankan, dan baru bank-bank, kantor-kantor leasing dan sebagainya menerjemahkan lagi. Tetapi memang kesulitannya adalah kerap kali kebijakan yang dibuat umum, ketika akhirnya turun atau trickle down, kan the devil always lies in the details. Right. Dan itu yang kemudian kerap kali berbeda. Ada banyak situasi-situasi yang akhirnya membuat orang-orang yang tadinya sudah berharap karena sudah mendengar langsung presidennya berkata tenang saja ada waktu setahun, tetapi di lapangan karena tentunya kan ada kerumitan tersendiri. Saya juga memahami sih bagaimana sektor perbankan harus selalu prudent, bagaimana memastikan bahwa
Jangan sampai setelah pandemi yang kita dapatin malah krisis keuangan. Betul. Karena kolaps perbankannya dan sebagainya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik misalnya gitu ya. Jadi memang sekali lagi ini keputusan dan kebijakan yang sama sekali tidak mudah, karenanya memang kembali ke apa prioritas kita sekarang. Apa yang penting untuk dilakukan sekarang? Kalau bilang dua-duanya prioritas, maka tidak ada yang prioritas. Prioritas itu kalau kita harus memilih satu di antara yang lain. Betul. Dan itu juga kemudian yang kemarin, yang tadi siang saya tanyakan ke Presiden Jokowi, apa sih prioritas pemerintah sekarang, Pak Jokowi? Apakah pemulihan ekonomi atau kesehatan masyarakat? Karena sekali lagi itu kan akan tergambar dari kebijakan-kebijakan yang dipilih dan diambil oleh negara saat ini. Dan berulang kali, 2 kali saya menanyakan itu ke Pak Jokowi, dan nanti malam teman-teman bisa menyaksikan, besok malam bisa menyaksikan langsung jawabannya. Tapi intinya Pak Jokowi mengatakan sejak awal selalu prioritasnya kesehatan masyarakat. Jadi sekali lagi bagaimana itu diturunkan dalam detail mikro kebijakan itu harus terus-menerus yang kita kawal dan kita lihat. Karena saya membayangkan sangat sulit memang untuk bisa membuat semua orang senang atau semua orang lega dan semua orang tenang. Betul. Di saat situasi pandemi seperti ini. Jadi memang kalau resikonya sama-sama baik atau mengambil yang baik di antara yang buruk gampang. Sekarang mengambil yang buruk di antara yang buruk, itu kata Pak Jokowi. Jadi memang it's a tough situation. It is indeed, exactly. Nana, iseng pertanyaan, tim lockdown atau tidak lockdown? Ini kok goyang-goyang ya, ini kok ya. Oke, kalau sekarang menurutku pertanyaan itu udah agak terlambat untuk kemudian kita diskusikan sekarang. Kenyataannya di depan mata pilihan pemerintah PSBB, tapi itu pun belum efektif. Minggu lalu tuh aku wawancara supir ambulans, nggak tahu deh kamu sempat nonton cuplikannya nggak sih, yang supir ambulans DKI itu yang sampai nangis gitu di mata Najwa karena dia tolong di rumah aja, saya tuh setiap hari memakamkan puluhan jenazah gitu. Jadi kayak cry for help gitu dari supir ambulans DKI yang bingung kenapa Jakarta dini hari masih macet, padahal ini seharusnya lagi PSBB gitu. Tapi kenapa masih macet, kenapa masih rame ya? Karena orang masih nyari uang kerja di luar rumah. Pilihannya keluar rumah kena corona, di dalam rumah mati kelaparan. Kalau mau disimplifikasi sesederhana itu ya. Kan pilihannya seperti itu. Jadi yang mana nih yang harus dilakukan? Kalau karantina wilayah harus ada budget negara yang cukup untuk menjamin, bukan hanya menyediakan akses terhadap kebutuhan rakyat loh, menjamin kebutuhan rakyat. Dan tadi saya juga tanyakan itu ke Pak Jokowi, apakah kita punya uang? Apakah memang negara punya uang? Dan ada hitung-hitungan yang menarik. Kalau saya tidak salah Pak Jokowi bilang sebetulnya sudah dihitung ketika itu. Yang dibutuhkan 500 miliar per hari hanya untuk Jakarta kalau kita mau karantina wilayah. Kalau untuk Jabodetabek itu bisa sampai 1,5 triliun per hari. Mudah-mudahan saya tidak salah, tapi teman-teman bisa nonton besok malam untuk memastikan angka yang disebutkan Pak Jokowi. Nah, jadi memang ini sesuatu yang sulit begitu, sesuatu yang sulit. Tapi memang kalaupun sudah mengambil satu kebijakan, ya kita berharapkan kebijakan itu dilakukan secara konsisten. Ketika sudah mengambil PSBB, jangan lagi lah ada beda-beda peraturan. Ketika dibilang ojek online boleh ngambil penumpang, terus tiba-tiba dibilangnya tidak boleh ngambil penumpang. Ketika dibilang semuanya harus nggak beroperasi kecuali 8, keluar lagi surat edaran Kementerian Perindustrian yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan di luar 8 yang sudah dikecualikan. Jadi kalau memang mau PSBB ya harus konsisten, memastikan semuanya satu taat dan satu haluan yang sama begitu. Dengan begitu publik akan bisa melihat, wah pemerintah memang serius dan kita rela di rumah aja, tetapi please juga make sure saudara-saudara kita yang lain juga bisa terjamin kehidupannya. Jadi memang menurut saya yang penting konsistensi sih ketika sudah mengambil satu kebijakan. Ya, konsistensi dalam mengambil kebijakan memang rasanya di momen seperti ini itu yang paling ditunggu-tunggu juga oleh publik, karena kan mereka juga bergantung dengan policy-policy yang ada dan muncul di kemudian hari. Dan keluhan soal ego sektoral ini disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas sendiri loh, Pak Doni Monardo, yang secara belak-belakan bilang ego sektoral itu masih ada. Dan kebayang nggak sih di saat kedaruratan masih mikirin ego sektoral dan tidak ada urgensi.
seolah-olah yang kita hadapi itu business as usual gitu. Jadi menurut saya wajar kritikan itu disampaikan begitu. Karena ya sekali lagi kita ingin pengorbanan yang sudah diambil oleh negara maupun oleh warga negara itu juga tidak akan sia-sia begitu. Ya. Nana, saat ini di rumah situasi